Shalom, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dengan waktu yang Tuhan beri akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Di waktu yang Tuhan beri, kami mau ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang kami dengar itu Tuhan, boleh ya Tuhan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama di malam hari ini belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini saya ambil dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya percaya ayat ini, kebenaran firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi setiap kita jemaat Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah ini, jemaat Tuhan, Salomo menulis bahwa apa yang dilakukan manusia di bumi ini, di dunia ini, di luar takut akan Tuhan, itu semua adalah suatu hal yang sia-sia. Apapun yang manusia lakukan di bawah matahari, itu adalah sesuatu yang sia-sia, kata firman Tuhan. Salomo menulis dalam kitab Pengkhotbah. Di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya. Masa artinya suatu kurun waktu tertentu yang dimana ada awalnya dan ada akhirnya jemaat Tuhan. Kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya waktu. Kehidupan kita akan terus berputar dan waktu akan terus berjalan selama kita hidup di dunia ini. Dan semua kejadian dalam kehidupan kita, semua kejadian yang kita alami, mulai dari kelahiran sampai pada kematian, itu semua telah diatur oleh Tuhan sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tentukan. Apapun setiap kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, itu semua sudah diatur dan sudah ditetapkan menurut waktu yang telah Tuhan tentukan jemaat Tuhan. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat yang kedua sampai yang ke-8, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya jemaat Tuhan. Ini tidak lepas dari pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu telah Tuhan atur di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Baik waktu kita mengalami hal-hal yang baik, waktu kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, dan juga pada waktu kita mengalami hal-hal yang buruk mungkin, dan mengalami hal-hal yang menyedihkan. Ini semua telah diatur sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak dapat mengatur apa yang akan terjadi besok, bahkan apa yang akan terjadi nanti di dalam kehidupan kita. Karena semua itu ada di dalam tangan Allah, semua itu diatur oleh tangan Allah. Kita manusia terbatas di dalam segala hal, tetapi di dalam ayat ini juga membuat kita memberi pelajaran pada kita bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan.
Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya merupakan bagian dari sebuah rencana Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang waktu. Waktu itu berbicara tentang penantian. Penantian itu perlu namanya ketekunan, perlu yang namanya kesabaran. Jemaat Tuhan, mungkin hari-hari ini kita dalam penderitaan, tetapi pegang janji firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 semua ada waktu. Ada waktu di saat ini kita mengalami penderitaan, kesukaran. Ada waktu saat ini kita menangis, tetapi ada waktu juga kita akan tersenyum. Semua ada waktunya. Cuma di mana di dalam kita menanti setiap jalan Tuhan, menanti setiap pertolongan Tuhan, kita perlu adanya ketekunan dan kesabaran jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus melihat dan memaknai setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dari sudut pandangnya Allah, bukan dari sudut pandangnya kita sebagai manusia. Untuk segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang Allah. Jika kita memaknai waktu, jika kita memaknai setiap peristiwa yang terjadi dari sudut pandang Allah, maka kita akan mempergunakan waktu yang ada dengan bertanggung jawab. Ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi dari cara pandang Allah, maka kita akan mempergunakan waktu secara bertanggung jawab jemaat Tuhan. Raja Salomo mengingatkan kita bahwa kita harus berlaku bijak dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita harus berlaku bijak dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Agar apa? Agar waktu yang kita gunakan tidak sia-sia. Agar apapun yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini, di dalam dunia ini, tidak menjadi sia-sia. Orang bijak adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupannya. Amin. Bahwa rancangan dan waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupannya. Masa hidup kita itu ada di dalam rencana Tuhan, jemaat Tuhan. Semakin kita sadar akan pentingnya waktu, maka kita akan semakin bijak dalam menjalani hidup. Semakin kita sadar akan pentingnya waktu kita, maka kita akan bijak dalam menjalani hidup. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat Tuhan, oleh sebab itu Raja Salomo mengingatkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita, kita harus bijaksana agar apapun yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Berhikmatlah dalam menjalani hidup. Orang yang berhikmat dalam menjalani hidup adalah orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Orang yang berhikmat dalam menjalani hidup adalah orang yang tidak membuang-buang waktu terhadap hal yang sia-sia. Orang yang bijak adalah mereka mempergunakan waktu untuk sesuatu yang bersifat kekal, untuk sesuatu yang bersifat tidak sia-sia, yaitu kekekalan. Orang yang menjalani kehidupannya yaitu bukan orang yang mengejar hal-hal yang bersifat sia-sia jemaat Tuhan, tetapi mereka yang mengejar apa yang namanya kekekalan. Yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalamnya Allah membuat segala sesuatu itu indah jemaat Tuhan. Semua hanya berbicara soal waktu. Semua hanya berbicara soal waktu. Pegang janji firman Tuhan. Percaya akan janji firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang bergumul, tetapi di waktu yang akan datang, di waktunya Tuhan, kita akan
bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan karena kita menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Semua berbicara soal waktu. Tunggu dengan sabar, tunggu dengan tekun, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu berhikmat dalam kita menjalani hidup, bijak dalam kita menjalani hidup. Jangan untuk hal yang sia-sia, tetapi gunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang bersifat kekal. Untuk hal-hal yang bersifat kekal, jemaat Tuhan. Waktu Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan manusia, tetapi waktu Tuhan itu ditentukan oleh waktunya Tuhan. Jadi waktunya Tuhan itu indah pada waktunya. Maka takutlah akan Tuhan, jemaat Tuhan. Berpeganglah pada pengharapan, tetaplah percaya, dan kejarlah apa yang bersifat kekal. Terima kasih, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, di malam hari ini renungan singkat yang telah kita dengar, biarlah itu semua menjadi kekuatan untuk kita terus menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan kami. Biarlah ya Tuhan janji firman Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu. Biar bukan hanya kami sebagai pendengar saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan bangsa dan negara kami semua ada dalam kendali-Mu. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar kondisi dan keadaan boleh semakin membaik. Terus beri hikmat, kebijaksanaan bagi pemerintah kami yang ada. Segala keputusan yang mereka ambil biarlah itu semua sesuai dengan maksud Tuhan. Apapun setiap masalah yang terjadi, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Berkati ya Tuhan kami jemaat Tuhan, berkati juga gembala sidang di tempat ini. Kami semua aman di dalam perlindungan-Mu. Segala apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Bahkan setiap kehidupan kami, Tuhan menjaga dan melindungi Bapa. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.